Selamat datang kembali di channel kami. Semoga keberkahan selalu menyertai langkah dan hidup kita semua. Alhamdulillah, kali ini kami masih akan menemani kalian dengan membuat masakan kampung yang sederhana dan enak. Tonton kami sampai habis ya. Selamat menonton. Sebelum mulai masak-masaknya, kami menjolok belimbing terlebih dahulu yang ada di halaman rumah. Belimbing ini nantinya akan kami gunakan sebagai pelengkap salah satu masakan yang akan kami buat hari ini. Untuk masakan yang pertama, salah satu bahan utama yang kami gunakan adalah kima. Kima adalah sejenis kerang besar yang banyak ditemukan di wilayah perairan Asia Tenggara. Kima sangat kaya akan kandungan protein. Karena itu, sejak zaman dahulu, kima sudah menjadi sumber makanan yang sehat bagi manusia di muka bumi. Untuk mengolah kima sebagai bahan utama masakan pertama kami kali ini, pertama-tama daging kima dipotong-potong dengan ukuran kecil terlebih dahulu. Setelah dipotong-potong, selanjutnya daging kima dicuci sampai bersih. Proses selanjutnya adalah membersihkan nangka muda yang sudah dipotong-potong kecil. Nangka muda ini juga bahan utama masakan pertama. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan bumbu. Adapun bumbu-bumbu yang dibutuhkan adalah bawang putih, cabai merah, bawang merah, dan lengkuas. Bumbu-bumbu tersebut dihaluskan semua menjadi satu. Setelah halus, kemudian bumbu tersebut disisihkan. Proses selanjutnya adalah memeras kelapa untuk dijadikan santan. Nah, untuk santan, terlebih dahulu diambil santan kentalnya. Lalu kemudian santan encernya. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan wajan dan minyak secukupnya untuk menumis bawang merah. Setelah bawang merah harum, masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan garam dan juga merica secukupnya. Lalu diaduk-aduk kembali. Setelah itu, masukkan kima yang sebelumnya telah dipotong-potong kecil. Kemudian aduk-aduk kembali agar bumbunya tercampur dengan kima. Lalu, masukkan nangka yang sebelumnya telah direbus. Lalu, aduk-aduk kembali. Langkah selanjutnya adalah masukkan santan encernya. Kemudian diaduk-aduk sebentar lalu didiamkan. Setelah itu, masukkan santan kentalnya. Masukkan juga batang serai yang sudah digeprek terlebih dahulu. Tambahkan penyedap, kemudian diaduk-aduk kembali. Lalu didiamkan.
Setelah beberapa saat, alhamdulillah masakannya sudah matang. Nama masakan pertama ini adalah akaju lempu. Selanjutnya, kita akan membuat masakan yang kedua. Pertama-tama, siapkan belimbing, lalu dipotong tipis-tipis. Setelah dipotong-potong, simpan belimbing tersebut di sebuah wadah, lalu beri air secukupnya. Kemudian remas-remas potongan belimbing tersebut. Fungsinya agar rasa kecut pada belimbing sedikit berkurang. Kemudian tiriskan airnya. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan bumbu. Adapun bumbu-bumbu yang dibutuhkan adalah bawang putih yang sudah disangrai, cabai merah, dan garam secukupnya. Lalu haluskan semua bumbu menjadi satu. Setelah halus, kemudian bumbu disisihkan. Proses selanjutnya adalah menyangrai kelapa. Kelapa yang disangrai ini adalah dari buah kelapa yang setengah tua. Setelah warna kelapa agak kecoklatan, lalu diangkat. Proses selanjutnya adalah menyangrai ikan teri kering. Sangrai ikan terinya sampai benar-benar kering, tapi jangan sampai hangus ya. Langkah selanjutnya adalah melepas kepala ikan teri yang sudah disangrai tersebut. Fungsinya agar tidak tertinggal rasa pahit. Setelah kepalanya dicopot semua, barulah kemudian ikan teri tersebut ditumbuk. Ditumbuknya tidak sampai halus ya, agar masih terasa tekstur dari ikan teri keringnya. Proses selanjutnya adalah mencampur ikan teri yang sudah ditumbuk tersebut dengan kelapa yang sudah disangrai sebelumnya. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tambahkan garam dan juga penyedap. Masukkan belimbing, lalu diaduk kembali. Tambahkan kemangi agar aromanya makin sedap. Kemudian aduk-aduk lagi sampai semua tercampur rata. Nama masakan kedua ini adalah gamilure. Nah, kita sampai pada masakan ketiga. Masakan ketiga ini, bahan utamanya adalah ikan bandeng. Pertama-tama, ikan bandeng dibersihkan terlebih dahulu. Semua kotorannya dibuang dari dagingnya. Setelah kotorannya semua sudah terbuang, ikan bandeng kemudian dicuci sampai bersih. Proses selanjutnya adalah menyiapkan bumbu. Adapun bumbu-bumbu yang dibutuhkan adalah bawang putih, cabai merah, garam, dan kemiri. Kemudian haluskan semua bumbu menjadi satu. Tambahkan potongan serai, lalu haluskan kembali.
Tambahkan garam dan merica secukupnya. Boleh juga ditambahkan penyedap untuk memperoleh rasa yang makin sedap. Tambahkan sedikit minyak goreng. Kemudian aduk sampai tercampur dengan rata. Selanjutnya, siapkan ikan bandeng yang sudah dicuci bersih tadi. Kemudian, oleskan bumbu halus ke bagian dalam ikan bandeng yang sudah difile. Setelah semua ikan terisi dengan bumbu, proses selanjutnya adalah membakar ikan. Nama masakan ketiga ini adalah Husse Bolu Tunu. Pada kesempatan kali ini, masakan yang telah kami buat akan kami nikmati bersama dengan Ustazah yang solehah di Playgroup Islam Terpadu As-Siddiq. Sayangnya, kami cuma bertemu dengan 3 orang ustazahnya, tapi tidak mengapa, hal tersebut tidak mengurangi khusyuknya kami makan. Mereka-mereka ini adalah bagian dari peradaban. Tugas mereka tidaklah mudah. Berhadapan dengan anak-anak dengan karakter yang berbeda tentu membutuhkan kesabaran yang ekstra tinggi. Makanya kami sangat salut kepada mereka. Sampai di sini dulu video kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Dukung kami terus ya. Salamaki to pada salama.